Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Julianda Adisti dengan NIM 1902110118 akan menjelaskan mazhab neo-Keynesian dan pasca-Keynes. Paul Anthony Samuelson 1925. Samuelson memperoleh pendidikan ekonomi di Harvard. Di samping memperdalam ekonomi, ia juga sangat mahir dalam ilmu matematika, yang dikuasainya berperan dalam meringkas dan merangkum teori-teori ekonomi ortodoks. Sejak usia 32 tahun, Samuelson sudah menjabat profesor penuh di Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Berkat karya-karyanya yang berlian, ia pernah menerima hadiah John Bates Clark. Hadiah ini merupakan suatu penghargaan bagi pakar-pakar ekonomi muda di bawah usia 40 tahun yang secara nyata telah banyak memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu ekonomi. Buku-buku Samuelson antara lain Foundation of Economic Analysis 1947 dan Economic 1948. Kedua buku tersebut sangat laris, dibaca oleh mahasiswa ekonomi di hampir seluruh belahan dunia. Konon, karya-karya tersebut menjadi salah satu pertimbangan mengapa ia memenangkan hadiah Nobel tahun 1970. Selain kontribusinya menyusun beberapa teori ekonomi baru beserta aplikasinya, Samuelson adalah orang Amerika pertama menerima hadiah yang sangat dihormati para ekonom tersebut. Dalam Economic, Samuelson secara gamblang memperlihatkan bagaimana perdagangan luar negeri dimasukkan dalam kerangka umum teori ekonomi makro. Atas jasa Samuelson, banyak negara yang lebih terdorong untuk lebih membuka pasarnya terhadap perekonomian internasional, termasuk Indonesia, yang oleh beberapa kalangan justru dinilai terlalu terbuka untuk suatu negara yang sedang berkembang. Dalam Foundation of Economic Analysis, Samuelson dengan jelas memperlihatkan bagaimana hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ini sangat memperkuat antara faktor pengganda, multiplier, akselerator. Hubungan timbal balik antara multiplier dengan akselerator tersebut dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Sebagaimana yang diketahui, permintaan efektif masyarakat dipengaruhi oleh autonomous investment. Investasi yang besarnya ditentukan oleh perekonomian itu sendiri. Dampak investasi terhadap perekonomian menjadi berlipat ganda karena adanya multiplier. Besar angka pengganda atau multiplier sangat ditentukan oleh kecenderungan mengonsumsi atau propensity to consume. Masyarakat makin besar kecenderungan mengonsumsi, makin besar angka pengganda, sehingga makin besar pula dampak terhadap perekonomian. Dampak investasi terhadap perekonomian menjadi lebih besar karena adanya akselerator. Prinsip akselerator secara sederhana adalah perubahan dalam pendapatan nasional akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam jumlah investasi. Perubahan investasi pada gilirannya akan menyebabkan bertambahnya pendapatan nasional melalui proses akselerasi yang bersifat kumulatif.
interaksi antara multiplier dan akselerator akan berdampak terhadap pendapatan nasional. Sebetulnya, orang pertama yang mengamati adanya proses saling mendukung antara multiplier dengan akselerator dalam memacu perekonomian nasional adalah mantan dosen Samuelson, yaitu Hansen. Karena kesibukannya, Hansen menugaskan Samuelson untuk interaksi ini lebih lanjut dalam laporan singkatnya. Samuelson memperlihatkan bahwa pengaruh investasi terhadap nasional ditentukan oleh kecenderungan mengonsumsi, marginal propensity to consume, dan besaran koefisien akselerator. Hal ini mungkin sesuatu yang enteng bagi mahasiswa ekonomi pada zaman sekarang. Akan tetapi pada tahun 40-an, hal ini merupakan sesuatu yang baru. Hasil temuan Samuelson tersebut telah memberikan masukan tentang beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi ekonomi, yang merupakan jantung analisis teoritis pada periode pasca Keynesian. Dari pakar-pakar yang mendukung ajaran Keynes, terlihat bahwa kebanyakan di antara mereka berasal dari Amerika Serikat. Memang, sejak ditulisnya The General Theory tahun 1936 oleh Keynes, pusat-pusat pemikiran ekonomi dan penyebaran dalam hasil pemikiran-pemikiran ekonomi semakin beralih dari Cambridge, Inggris. Sejak sudah Perang Dunia Pertama, dominasi tersebut diambil alih oleh pakar-pakar ekonomi dari Amerika Serikat. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.